Halo, apa kabar? Bang, mau ngambil apa nih Bang? Ya, hari ini ada informasi bahwa kita akan mengambil SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dimana antara klien saya, Pak Sabar Tobing dan juga Bang John LBF. Hari ini yang kita dengar kabarnya ada hasil informasi yang bagus dari hasil SP2HP seperti itu. Ya. Oke, Kita Bang. masuk dulu ya. Nanti kita update lagi ke teman-teman. Oke Bang. Dulu. Dempetan. Apa? Munduran dikit, ayo kita munduran dikit. Ya, Pak Sabar, dapatan. Maci, dapatan Ci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Bapak Henry Kurniadi alias Bang John LBF dan juga Bapak Sabar Pardeman Tuman Tobing. Hari ini kami agendanya ada pemanggilan untuk mendapatkan hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ya. Di mana tadi kita sudah berbicara kepada penyidik bahwa hasil dari SP2HP bahwa laporan dari saudara Ari Kristianto yang kemarin melaporkan klien kami Bapak John dan Bapak Sabar hari ini mendapatkan hasil adalah tidak ditemukannya peristiwa pidana. Jadi laporan dari saudara Ari Kristianto selaku direktur dari PT Adi Dharma yang menuduh klien kami melakukan penipuan, penggelapan dan juga pencucian uang itu sudah dihentikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya seperti itu. Jadi tidak ada terbukti ya. Jadi dari hasil itu hasil dari Polda Metro Jaya dihentikan. Jadi kawan-kawan bisa menerka sendiri bahwa pasal pidananya aja sudah tidak ada, apalagi pencucian uangnya, karena pidana asalnya itu harus dibuktikan, tipu gelap dan pidana penggelapan itu tidak ditemukan peristiwa pidana. Hasilnya ini sudah ya. Oke. Ya. Bang John, gimana Bang John? Adanya SP2HP di stop ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kebenaran ditunjukkan ya. Saya sudah seringkali sampaikan bahwa kita sebagai umat kalau kita berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadi pembela kita ya. Jadi kami pun ketika kami dilaporkan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, saya sebagai warga negara yang baik, kami mengikuti tahapan proses dari dipanggil, diminta keterangan, diminta bukti-bukti, dan lain-lain. Kami ikutin tahapan sesuai ketetapan undang-undang yang berlaku dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Ya, Saudara Ari Kristianto melaporkan saya dan Pak Sabar, katanya kami menipu, menggelapkan, dan mencuci uang. Ya, hasil hari ini 25 Agustus 2023, alhamdulillah berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, ditandatangani oleh Direktur Kriminal Khusus langsung, bahwa laporan tersebut dihentikan penyelidikannya, henti lidik. Dan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah minggu depan saya akan datang ke Polda lagi untuk melaporkan balik Saudara Ari Kristianto dan kawan-kawan atas tuduhan yang tidak terbukti. Ya, karena ini sudah sangat mencemarkan, merugikan ya nama baik saya dan Pak Sabar dan perusahaan kami juga. Gitu. Jadi saya akan mencadangkan hak hukum saya untuk melakukan langkah hukum juga untuk melaporkan balik Saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adi Dharma Eka Prana
dan kawan-kawan atas kejadian ini. Dengan dihentikannya penyelidikan, saya punya hak hukum untuk melakukan langkah tersebut. Yang saya perlu sampaikan teman-teman, saya ini tidak ujuk-ujuk langsung sukses punya 7 perusahaan, punya 200 lebih karyawan. Usaha saya tidak ada yang aneh-aneh. Usaha saya yang high five itu ngebantu masyarakat Indonesia mudah punya legalitas usaha. 4 juta sampai buka rekening PT, udah termasuk sewa kantor. Puluhan ribu pengusaha baru lahir dari usaha kami. Dan ketika ada orang yang bikin usaha melalui kami, negara pun dapat PNBP. Ya. Jadi apa yang kami lakukan ini berdampak sangat positif untuk negara ini, untuk masyarakat luas. Jadi orang berani buka PT. 7 tahun sebelum saya memulai usaha ini, saya hidup di dunia burung. Ya, saya nyari makan dari arena lomba burung, ngerakit tropi, mungutin bendera, jadi MC, dibayar cuma 60.000 sehari. Jadi saya ini nggak ada terah, nggak ada gen, nggak ada keturunan penipu. Kalau saya mau berbuat kriminal dari dulu, ibarat hidup saya susah, kalau mau aneh-aneh itu untuk kita nyambung hidup dari dulu. Tapi orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik. Laki-laki perut lapar, keluar dari rumah, cari uang dengan halal, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang. Orang tua saya nggak ngasih harta, tapi ngasih ilmu yang ditanamkan dari kecil. Keluarga saya tidak ada satupun yang punya catatan kriminal. Jadi kejadian pansos-pansosan ini yang diduga kuat dompleng popularitas saya, menuduh-nuduh saya, nipu duit receh 1,8 miliar, sudah dibuktikan bahwa hari ini dihentikan penyelidikannya dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, jadi mungkin yang bersangkutan ini ngiranya saya cupu lah, tapi saya bisa buktikan hari ini saya nggak cupu, tapi saya suhu. Saya sudah bilang, ya jangan bermain api, nanti kamu kebakaran. Ya, untuk urusan harga diri teman-teman, untuk urusan harga diri, mau orang kaya mau orang miskin, semua harga diri itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga, paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Jadi jangan pernah sentuh merendahkan harga diri seseorang. Saya sudah sampaikan, untuk pengecualian nih ya, Saudara Ari Kristianto akan saya laporkan balik. Ya, dan Saudara Arif Edison, kita ada agenda kedua yang akan kita sampaikan ke teman-teman pers semua, bahwa beberapa waktu lalu kami dituduh Pak Sabar ini ijazahnya palsu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sabar. Katanya ijazah gelarnya Pak Sabar itu palsu. Terus saya data-data pribadi STNK saya dimodifikasi, diduga dimodifikasi, kemudian dicantumkan secara terang benderang nomor rangka, nomor mesin kendaraan kami, dan alamat pribadi kami di-share di media sosial tanpa persetujuan kami. Dan kami duga kuat ini adalah bentuk illegal access, dan kami sudah melakukan laporan polisi. Dan hasilnya kami pun juga sudah dapat surat dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa laporan kami terhadap Saudara Arif Edison mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE tentang illegal access, yang ini ancamannya 10 tahun ya Pak Maji ya? Iya, 10 tahun. Maksimal 10 tahun penjara, sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya dari hasil penyelidikan naik ke tahap penyidikan, sudah ditemukan unsur pidana ya yang dinyatakan oleh ahli-ahli ya Pak ya. Iya. Nah, dari saya sementara ini akan dilanjutkan oleh Pak Sabar mengenai tuduhan dari Saudara Arif Edison bahwa katanya gelarnya palsu Pak. Oke, jadi gini, saya perlu pertegas ya. Dalam mengelola bisnis kami itu good corporate governance. Artinya kami sangat menjaga nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan bisnis kami, itu yang pertama. Yang kedua, perihal masalah gelar, kalian bisa menilai sendiri. Tidak mungkin saya bisa menjabat sebagai dosen, terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, punya nomor induk dosen nasional bisa diakses hari ini, ya, selama 10 tahun.
Dan saya sudah mendidik ribuan mahasiswa, bahkan konsultan-konsultan pajak mungkin yang ada di Indonesia hari ini, itu adalah hasil didikan saya. Karena saya dipercaya oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia sebagai Ketua Divisi Pengembangan dan Pendidikan. Dan nanti tanggal 21 September saya akan diangkat menjadi Wakil Ketua DKI AKP2I. Artinya apa? Kalau misalnya segala dokumen saya itu diragukan atau dipalsukan, kan tidak akan mungkin. Ataupun saya membuat gelar-gelar yang palsu, kan tidak akan mungkin. Karena sebelum saya menjabat sebagai dosen, bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, tidak mungkin saya bisa mengabdi di kampus alumni saya kalau itu tidak benar. Kan seperti itu. Secara logika sederhana saja. Mana mungkin ada seseorang yang bisa dipercaya mengajar di kampus di mana ijazah dia palsu dari situ? Kan tidak akan mungkin. Jadi tolong berpikiran jernih. Harapan saya ya sudah, kalau kamu sirik ya silakan aja, kejar aja ilmu dengan Kerja baik. lebih keras lagi. Kerja lebih keras gitu loh. Jadi jangan, karena hal yang tidak masuk di akal kadang. Tapi kan katanya internasional dari mana nggak ngerti saya. Ya jadi teman-teman itu yang perlu kami pertegas di sini, bahwa ini sudah naik ke sidik ya, Bang John sudah naik ke sidik, dan kita akan gas terus. Kami ya. akan komit, akan gas terus. Gas terus. Ya, karena ini negara hukum. Ya. Secara pribadi saya sangat kecewa dan sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh saudara Arief Edison ini, ya. Dan saya sudah berkomitmen pada diri saya, hanya satu orang yang saya kecualikan untuk berdamai, untuk minta maaf. Tidak akan pernah saya mau berdamai dengan saudara Arief Edison, ya. Dan ini minggu depan saya akan laporkan saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adidharma Eka Prana, ya, ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, ya, yang sangat keji untuk kami, untuk bisnis kami, ya, sehingga masyarakat Indonesia dengan kejadian ini yang pastinya akan saya umumkan supaya kita belajar semua. Di negara ini Anda diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, Anda diberi hak untuk berpendapat, untuk berbicara, tapi pastikan pendapat atau argumen yang Anda sampaikan jangan sampai menyinggung atau merendahkan harga diri seseorang. Kami tidak pernah berbisnis yang aneh-aneh, berbisnis yang ilegal. Kami menjalankan bisnis, semua 7 perusahaan saya bisa dicek, bisa diakses semuanya. Perusahaan kami membantu masyarakat, memudahkan kepentingan masyarakat. Ya, jadi ketika kami dituduh-tuduh seperti ini, sangat tidak terima saya, dan saya harus pertegas. Tadi saudara Ari Kristianto kan melaporkan kami dan akhirnya dihentikan penyelidikannya. Ada disangkakan katanya kita ini penggelapan, pencucian uang. Saya pertegas sekali lagi, Henry Kurniadi alias John LBF tidak punya bos di belakang, tidak punya saya 1 rupiah pun sumbangan dana dari investor manapun. Ownernya perusahaan saya semuanya hanya berdua, saya dan Pak Sabar. Kami tidak punya bos atau cukong atau siapapun di belakang kami yang menaruh duit, nitip duit. Bahkan di sekitar 1 bulan yang lalu kami sempat ada transferan, dana masuk salah transfer, teman-teman. Kami ada buktinya semua, dan itu nilainya hampir 1,5 miliar. Apa yang kami lakukan? Detik itu kami cek mutasi, ada uang yang tidak bukan untuk kami, ya, bukan sesuai dengan bisnis kami, bukan untuk ditujukan untuk perusahaan kami. Kami langsung buat laporan ke pihak bank, dan kurang dari seminggu dananya sudah ditarik kembali oleh pihak bank. Ini apa sih artinya? Kami ini nggak mau menerima yang bukan hasil kerja keras kami, menerima yang bukan haknya kami, dan stop menggiring opini John LBF kok cepet kaya, 2 tahun, 3 tahun bisa beli ini. Karena saya kerja keras, dan sekarang era medsos. Klien saya itu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua aja bikin PT di tempat saya. Masa nggak boleh kaya? Transaksi saya besar, transaksi kami besar, jumlahnya, volumenya besar. Banyak influencer-influencer, tiktokers yang main TikTok Shop, yang Anda mungkin juga udah dengar, sehari live, sejam live bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Ya, ini era media sosial, ini era teknologi. Kalau memang mau cepat kaya, ya kerja keras secara konsisten, bukan dompleng popularitas, nuduh orang
nipu, nyuci uang dan lain-lain. Ingat ada Tuhan di sini. Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun, sebulan pun, seminggu pun orang bisa jadi sukses. Dan Anda bisa cek semua aktivitas saya setiap hari live, saya setiap hari bikin video, kantor saya jelas, buka saya di mana-mana. Ya, bedakan orang yang benar-benar punya usaha sama orang yang nipu. Beda kelas saya. Jangan digiring-giring opini. Inilah paling kayak si Ono paling sini. Beda. John LBF the one and only. Henry Kurniadi the one and only. Saya ahli strategi pemasaran. Saya 4 tahun menimba ilmu di Astra Auto 2000 Cilandak. Best marketingnya Auto 2000 Cilandak tahun 2009. Memang ahlinya saya di pemasaran, strategi pemasaran, bagaimana meng-create market, bagaimana menciptakan pasar gitu, ya. Bang, kerugian abang yang kan ini beritanya udah besar nih bang, ya. maksudnya sudah di mana-mana gitu. Nah, kerugian yang diterima sama perusahaan abang atau abang pribadi apa sih? Ya, secara pribadi kerugian saya ya pastinya nama baik tercemar, terus kemudian dari segi klien juga adalah yang akhirnya jadi mau transaksi jadi nggak jadi gitu kan, bahkan ada yang mengembalikan juga gitu. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang bisa lah akhirnya kita jelaskan, kita kasih data-data. Tapi secara kerugian imaterial dan kerugian material kami sudah merasakan itu, mengalami langsung gitu loh. Sudah kami berikan info kepada tim penyidik sih, info data-data, dan sekaligus teman harus tahu ya, setelah naiknya sidik ini saya mendapatkan info dari penyidik bahwa saudara Arif Edison beberapa kali tidak hadir saat dipanggil. Makanya tim penyidik langsung menggelarkan, karena sudah 2 kali dipanggil, sudah disurati secara patut, beliau tidak hadir. Akhirnya dengan diskresi dari kepolisian langsung menggelarkan untuk gelar perkara untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sangat disayangkan sekali ya, seperti itu tidak berkooperatif. Bukan hanya di Polres Jakarta Selatan saja, saya dengar juga dari Resmob yang menangani di Polda Metro Jaya juga beberapa kali dipanggil, sampai sekarang juga belum hadir. Padahal ini kan juga sudah naik ke tahap penyidikan dan nantinya tahapnya berikutnya adalah penetapan tersangka ya, seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali seorang pakar hukum, apalagi profesinya juga lawyer, tidak hadir saat dipanggil oleh tim kepolisian, seperti itu. Ya, jadi perlu saya tambahkan sedikit ya Pak. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman bisa mendengar langsung statementnya Arif Edison. Katanya laporannya John LBF 0 besar. Ya, saya buktikan ke kalian, ke kamu Arif Edison ya, tidak ada laporan yang 0 besar. Ya, kami punya bukti, kami punya data-data dokumen semuanya, dan di Resmob Polda Metro sudah naik sidik. Bahkan kamu dipanggil tidak datang, sudah tahap penyidikan. Sepengetahuan saya orang awam di hukum, tapi saya sangat senang belajar. Kalau 3 kali pemanggilan dalam proses penyidikan Anda tidak datang sebagai terlapor, Anda tidak datang, bisa dijemput paksa ya. Dan ada upaya paksa gitu loh. Jadi tolonglah hadapin, kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kamu sudah nyenggol-nyenggol orang, ngusik-ngusik orang. Saya pertegas sekali lagi teman-teman semuanya ya. John LBF punya prinsip 1000 teman itu terlalu sedikit ya. 1 musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu buat saya itu terlalu sedikit. 1 musuh itu terlalu banyak. Saya tuh nggak pernah mau nyenggol orang, nggak mau bermusuhan sama orang. Saya nggak mau ganggu hidup orang. Jadi please stop dari kejadian ini. Tolong jangan usik kami. Tolong jangan ganggu-ganggu kami, biar kami produktif membangun bangsa dan negara ini, mengedukasi masyarakat Indonesia, generasi muda, biar semangat dalam bekerja, konsisten, supaya ekonomi kita bertumbuh. Karena nggak bisa dipercayakan saja sama negara. Kita semua sebagai anak bangsa harus benar-benar berkomitmen untuk membangun negara ini, ya, dengan menambah jumlah pengusaha supaya terbuka lapangan kerja. Jumlah pengusaha kita masih sangat kecil, di bawah 4% dari total jumlah penduduk. Ini semua harus bersinergi. Jadi minta tolong teman-teman semuanya, hentikan drama-drama begini-begini. Jangan ada Arif Edison selanjutnya yang mengganggu-ganggu kami, mencoba mengusik-mengusik kami. Karena ini negara hukum.
siapapun yang mencoba untuk mengganggu-ganggu kami, menuduh-nuduh tanpa data, tanpa bukti, saya sebagai warga negara akan melakukan hak hukum saya untuk melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Dan melalui tayangan ini juga saya harus umumkan juga kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang mengatasnamakan John LBF, yang membuat akun-akun palsu atas nama saya, ya. Arif Edison aja saya gas ini, benar-benar saya proses, saya laporkan ke kepolisian. Habis ini giliran kamu penipu-penipu yang mengatasnamakan nama saya untuk mengadakan giveaway, ya, bonus-bonus, hadiah-hadiah. Anda membuat duplikat akun palsu saya sehingga kamu merugikan, ada mungkin orang yang tertipu dan lain-lain. Habis ini saya akan buat laporan polisi terhadap oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama saya di media sosial untuk melakukan penipuan. Saya sudah info ke Pak Maci, dan insya Allah saya yakin Kepolisian Republik Indonesia alatnya semuanya canggih semua, pasti ketangkap dimanapun kamu berada. Ada berapa akun ya? Ratusan bahkan ribuan kalau saya cek. Sudah kita data. Sudah kita. Ada korban belum, Bang? Beberapa udah ada yang info ke saya, kirim nilainya ada yang 100, 200 karena dijanjikan dapat hadiah tapi suruh bawa suber admin. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Pastinya saya harus sampaikan kita stop untuk cari-cari musuh lah. Kita lebih enak dan jangan merendahkan orang lain karena kamu nggak pernah tahu loh orang itu kayak mana gitu ya. Jangan, saya kan mungkin dianggap sama si Arif Edison dikira saya cupu kan, Kang Burung, nah, ya kan, Kang Burung doang ya. Kamu kira saya cupu, ternyata saya suhu ya kan. Ya, kita tunggu aja nanti teman-teman wartawan pasti akan kita update semua. Sekali lagi ini bukan buat gagah-gagahan, bukan buat sombong-sombongan, tapi saya hanya ingin sampai kami mau ya Pak Sabar ya meluangkan waktu untuk capek, untuk melaporkan dan lain-lain seperti ini. Karena apa sih? Kita pengen mengedukasi masyarakat Indonesia, janganlah ganggu-ganggu orang lain, janganlah tuduh-tuduh orang lain, janganlah berbuat jahat sama orang, karena karma jahat itu ya kamu akan menuai hal yang jahat. Pesan saya sebelum kita closing, Arif Edison tolong dihadapin ya. Ini ya, jangan mangkir kalau dipanggil. Kamu bilang katanya 40-30 laporan siap saya hadapin, 40 laporan. Ini belum nyampe puluhan dan sudah naik sidik semuanya. Bahkan kamu bilang saya laporin saya udah dihentikan penyelidikannya, berarti tidak ditemukan unsur pidana. Jadi kamu hadapin lah pesan saya. Jadilah laki-laki yang beneran ya, kalau benar-benar laki-laki. Yes.